أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Mansur bin Ammar berkata, dulu seorang temanku selalu berbuat maksiat, kemudian ia bertaubat. Tiba-tiba aku tidak melihatnya beberapa hari. Ada yang mengatakan kepadaku bahwa ia sedang sakit. Aku pun lantas mendatangi rumahnya. Aku masuk ke dalam rumahnya dan mendapatinya berada di ruang tengah rumahnya dalam keadaan terbaring di atas kasurnya. Wajahnya nampak hitam dan bibirnya nampak membiru. Dalam keadaan khawatir, aku berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, perbanyaklah mengucap kalimah La ilaha illallah." Ia pun membuka kedua matanya, lalu mendatangi diriku. Kemudian ia pingsan lagi. Aku pun berkata lagi kepadanya, "Wahai saudaraku, perbanyaklah mengucap kalimah La ilaha illallah." Kemudian aku mengatakan lagi untuk yang ketiga kalinya, "Wahai saudaraku, di manakah sholat, puasa, dan tahajud yang sering kamu lakukan itu?" Ia menjawab, "Aku melakukan semua itu bukan atas nama Allah. Aku melakukan semua itu agar aku dikenal orang-orang sebagai ahli ibadah. Sungguh aku telah ria." Pada saat aku tengah sendirian, aku mengunci pintu dan tidak peduli lagi dengan rasa malu. Lalu aku menenggak minuman keras. Aku memperlihatkan kemaksiatanku kepada Tuhanku. Kulakukan itu selama beberapa lama, hingga akhirnya aku menderita sakit dan dekat dengan kematian. Aku berkata kepada putriku ini, "Ambilkanlah aku mushaf Al-Quran." Aku pun lantas berkata dalam hati, "Ya Allah, aku bersumpah demi kalimah agungmu yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran ini, jika engkau memberiku kesembuhan, maka selamanya aku tidak akan kembali kepada perbuatan dosa." Allah pun menyembuhkan penyakitku. Namun setelah sembuh dari penyakitku, justru aku kembali lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang sering aku lakukan sebelumnya. Aku menuruti hawa nafsuku dan menikmati kenikmatan yang haram. Setan benar-benar telah membuatku lupa akan janjiku kepada Allah. Aku melakukan hal itu selang beberapa lama, hingga akhirnya aku jatuh sakit lagi. Dan aku merasa sudah dekat dengan kematian. Aku pun memerintahkan keluargaku untuk memindahkanku ke ruangan tengahku, sebagaimana aku selalu melakukan hal tersebut. Aku pun meminta diambilkan mushaf Al-Quran, lalu aku membacanya. Selanjutnya aku mengangkat mushaf tersebut seraya berkata, "Ya Allah, demi kehormatan kalimat-kalimatmu yang tertulis dalam mushaf yang mulia ini, ku ingin diberi kesembuhan olehmu." Allah pun mengabulkan permintaanku dengan menyembuhkan penyakitku. Namun justru aku kembali lagi melakukan maksiat sebagaimana sebelumnya. Aku pun kembali sakit lagi.
Aku menyuruh keluargaku untuk memindahkanku ke ruangan tengah seperti yang engkau lihat sekarang ini. Lalu aku minta diambilkan mushaf Al-Quran untuk aku baca. Namun ternyata satu huruf pun dari Al-Quran tersebut tidak terlihat oleh mataku. Aku tersadar bahwa Allah Ta'ala telah marah kepadaku. Aku pun berkata, "Ya Allah, penguasa langit dan bumi, sembuhkanlah aku." Tiba-tiba aku seakan mendengar suara berbicara, "Sungguh engkau bertobat dari dosa-dosamu jika engkau ditimpa kesulitan dan kau kembali kepada perbuatan dosa. Seberapa banyak kesulitan Dia menyelamatkanmu darinya, dan seberapa sering musibah Dia melepaskannya darimu. Dan mengapa engkau menakuti kematianmu, padahal engkau telah berlaku licik kepadanya?" Mansur berkata, "Demi Allah, tidaklah aku keluar dari rumahnya, melainkan aku telah memperoleh beberapa ibrah atau pelajaran. Belum sempat aku sampai di pintu rumahku, tiba-tiba ada yang memberitahuku bahwa temanku itu telah meninggal." Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga channel ini terus berkembang agar senantiasa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semua yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.